Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Amru Channel dimanapun berada. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya tuntas sampai akhir bulan. Oke, mumpung ini bulan puasa, saya juga melihat beberapa YouTuber Malaysia itu banyak yang mengulas, mereaction tentang kegiatan membangunkan sahur di Indonesia ya. Jadi apa namanya, misalnya Brozu Channel, kemudian ada Pak Cik, kemudian banyak lagi itu The Pakcik dan macam-macam itu membahas tentang tradisi membangunkan sahur yang ada di Indonesia ya. Mulai dari yang musik ya, bermain musik, bernyanyi-nyanyi, kemudian ada yang yang teriak-teriak yang teriak-teriak di speaker musola atau di masjid juga ada, dan yang keliling patrol juga macam-macam. Memang di Indonesia sebagian wilayah seperti itu, tapi sudah jauh berkurang dibandingkan dengan zaman dulu ya. Jadi kalau zaman dulu itu saya waktu kecil itu setiap masuk bulan Ramadan itu bikin kentongan dari bambu. Kemudian nanti sama teman-teman setiap jam 1, jam 2 itu keliling kampung ya. Tapi lama-lama karena ya kadang-kadang kita nakal ya, waktu itu kita bawa petasan, kemudian kalau ketemu kelompok yang lain itu ya biasa anak-anak gerombolan itu saling bawa senter itu ya, senter itu yang sinar baterai senter itu loh ya, terang-terangan senter begitu ya. Akhirnya di kampung saya di Blitar sana kemudian sama orang-orang tua nggak boleh karena bertengkar ya, bertengkar waktu itu sama kelompok yang lain itu bertengkar, lempar mercon, kemudian tidak ada. Dan sampai sekarang kayaknya sudah tidak ada di desa saya, tapi di desa-desa lain masih ada ya. Termasuk di Malang ini di Karangploso ini juga tidak ada aktivitas membangunkan sahur yang pakai patrol ataupun yang pakai musik keliling. Kalau ada itu jarang-jarang sekali, tidak setiap malam ya. Tapi saya selama puasa ini belum pernah dengar. Tapi kalau yang dari toa masjid sahur itu masih ada ya, masih ada. Itu bagi kami sebenarnya bukan sebuah hal yang baru ya, sejak dulu memang sudah ada. Bahkan sekarang dengan adanya media sosial itu anak-anak muda di Malang yang di Kota Lama itu juga antusias, bahkan sering viral di TikTok, itu sering lewat beranda saya. Itu mereka keliling kampung, anak-anak muda itu nyanyi-nyanyi, kemudian bak kembang api, ya memang seru dan menjadi tontonan dan masyarakat. Nah, yang seperti itu asalkan tidak mengganggu itu sebenarnya kita senang-senang saja ya. Ya saya sendiri senang sih, sebenarnya saya senang ya. Kemudian yang teriak-teriak di toa itu ada juga di beberapa daerah ada. Ya, itu bagi kami bukan sebuah gangguan, tapi malah justru penyemangat, penanda, dan itu lucu juga ya, lucu juga untuk hiburan juga. Nah, saya tidak tahu apakah di Malaysia, di sana Kuala Lumpur, pokoknya di Malaysia sana ada atau tidak, boleh atau tidak yang seperti itu ya. Karena ya terbukti di kampung saya asli, di kampung saya di Blitar itu sama orang-orang tua dilarang ya, gara-gara kita bertengkar waktu itu, bertengkar ya. Kemudian bawa mercon, kemudian bawa ya mengganggu ya, tidak ya namanya anak-anak dulu. Jadi sekarang tidak ada kayaknya, sudah tidak ada. Jadi beberapa daerah banyak yang sudah tidak ada, tapi dengan adanya media sosial ini kembali banyak yang kreatif malam-malam itu membangunkan sahur dengan patrol keliling ya. Di Malang masih ada ya, masih ada di beberapa daerah masih ada. Seperti itu. Dan memang kalau dulu sudah membudaya, kadang-kadang kita bawa mercon itu mungkin yang bikin orang tua marah ya dulu di kampung saya, tapi di daerah lain barangkali berbeda dan tidak mengganggu. Dan apakah itu mengganggu meskipun di kota? Kami ya ada yang terganggu, ada yang tidak, tapi secara umum tidak terganggu ya, karena itu suasana Ramadan tuh kalau tidak ada petasan ya, waktu kecil saya dulu petasan itu, mercon itu dari bambu, biasanya kami bikin dari bambu, kemudian juga mercon pendeman itu yang di tanah, yang ditanam di tanah. Kemudian bikin mercon plastik, saya dulu kecil masih bikin mercon kertas ya. Bahkan ada teman-teman ada di masjid itu ngumpulin kertas sampai bikin yang sangat besar. Ketika dinyalakan kaca masjid itu sempat pecah. Sempat. Lah kalau mercon sampai sekarang kayak masih ada ya.
Karena kalau lebaran tanpa mercon ini kayaknya kering gitu ya, nggak menarik ya. Meskipun kita kalau ada anak kecil nyalakan di dekat rumah itu ya kaget begini, tapi ya kita ingat dulu kita kecil juga seperti itu. Jadi ya akhirnya memaklumi, ya biasalah. Toh ketika nanti lebaran habis, Ramadan habis, mercon itu juga tidak ada. Nah, seperti itu memang salah satu tradisi di Indonesia, di banyak tempat cara membangunkan sahur macam-macam. Tapi untuk sekarang itu tidak selalu ada ya, tidak selalu ada di tempat-tempat tertentu. Tapi ya masih banyak yang melaksanakan membangunkan sahur dengan patrol itu. Dan selain patrol itu di Indonesia juga kalau tadarus baca Al-Quran itu sampai malam. Di tempat kami misalnya itu sampai malam juga ya, jam 11. 11 itu masih kadang-kadang ya. Kadang-kadang kalau nggak capek itu lanjut. Tapi di tempat lain itu ada yang dibatasi. Dibatasi itu kalau pakai speaker luar itu maksimal jam 10 misalnya. Kalau jam 10 ke atas itu pakai speaker dalam gitu. Ada yang seperti itu. Karena bagaimanapun juga dikhawatirkan ada yang terganggu. Tetapi secara umum kita tidak terganggu. Justru malah senang ya kalau ada suara-suara begitu, merasa masih ada temannya kalau kita melek malam-malam seperti itu. Itu yang salah satu yang kita rindukan sebenarnya ya kalau hari bulan puasa itu, yaitu mercon, kemudian patrol, kemudian teriak-teriak bangunkan sahur itu ya ya seneng kita ya. Kemudian ya pokoknya rame-ramean begitulah. Itu tidak masalah, di Indonesia sudah berjalan berpuluh-puluh tahun ya. Iya, sejak Indonesia sebelum ada Indonesia itu saya yakin sudah dilakukan ya. Patroli keliling kampung, kemudian kita biasanya nyumet kalau mercon yang bumbung, yang bambu itu di kampung saya juga sudah tidak ada karena itu suaranya keras siang hari biasanya kalau nyalakannya. Itu juga bikin kaget orang ya. Tapi kalau di sawah-sawah yang jauh dari perumahan itu masih ada, sebagian daerah masih ada. Jadi begitulah serunya di bulan Ramadan itu, semuanya menjadi meriah. Kemudian banyak orang jual takjil di jalan-jalan, banyak orang macam-macam dan menjadi meriah ya. Dan tidak hanya umat Islam yang senang di Indonesia, itu semua umat, bahkan kalau takjil itu berburu takjil, yang bukan muslim pun juga memburu takjil, dan itu tidak masalah ya. Itu menjadi kalau di Malang ya, di beberapa rumah ibadah non Islam itu biasanya menyediakan takjil di depannya. Itu juga ada. Dulu di Lawang itu ada vihara, kemudian kelenteng, itu menyediakan takjil bagi orang yang lewat. Jadi seperti itu kebersamaan, saling menghormati di Malang ya, khususnya di Malang, saya tinggalnya di Malang. Jadi seperti itu saudara-saudara. Dan seperti hari raya ini ya, kita yang terbiasa kalau malam mendengarkan orang baca Quran, tadarus sampai malam, kadang sampai lepas malam, lepas jam 12. Tapi itu tidak semua tempat ya. Tapi kita masih sering dengar sayup-sayup seperti itu. Kalau di Malaysia bagaimana? Boleh dong dibagi ceritanya, dibagi tradisinya ya, supaya kita mengerti. Karena ya sebenarnya Malaysia dan Indonesia itu sudah mirip-mirip ya, mungkin di sana juga ada, tapi apakah ada pembatasan dan sebagainya. Barangkali teman-teman yang tinggal di Malaysia atau orang Malaysia, teman kita yang punya tradisi, bisa berbagi, sharing, bisa menginfokan gitu. Syukur-syukur kalau bisa kita dikasih link atau YouTube atau apa gitu ya, kita nanti akan saya tonton itu sebagai perbandingan budaya. Itu menarik ya, saya termasuk yang suka ya. Seperti itu saudara-saudara, hari ini semangat berpuasanya, dan semoga nanti kita mendapatkan ampunan ya, dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.